Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hadirin yang saya hormati beserta dengan adik-adik mahasiswa. Perkenalkan saya Indrayani Nurhapsari, saya selaku Ketua Panitia pada acara Fasilkom Live Podcast Series. Ini adalah seri ketiga. Saya ucapkan selamat datang juga untuk Pak Edi Satria. Selamat sore Pak. Sore. Ya, jadi ini adalah acara ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah live podcast ketiga kita dan terakhir yang paling ditunggu-tunggu nih Pak untuk teman-teman yang sudah ikut dari awal. Jadi GR saya nih. Iya betul Pak. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan di sela-sela kepadatan Pak Edi Satria saat ini. Baik, saya kira kita bisa langsung mulai ya. Silakan Saudara Fika untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Kali ini kita bertemu di acara Ekosistem Bisnis Digital Live Podcast sesi ketiga. Perkenalkan, saya Sanfreni, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Sore ini dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai pemberdayaan UMKM dalam transformasi digital yang dapat juga disaksikan secara live streaming melalui channel YouTube Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan aturan bertanya dan kuesioner. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menuliskan nama, asal institusi, dan pertanyaan di chat room Zoom dan chat box YouTube. Pertanyaan yang masuk akan dipilih oleh tim panitia untuk ditanyakan langsung ke narasumber kita. Selanjutnya, peserta diharapkan mengisi kuesioner di akhir acara yang linknya akan di-share di chat room Zoom dan chat box YouTube. Baiklah, kali ini saya akan memperkenalkan moderator kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Gary Firmansyah. Pak Gary, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Reni. Bapak Gary ini yang akan berbincang secara langsung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Edi Satria, yang merupakan Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM. Dan saya akan membacakan secara singkat profil dari beliau. Bapak Edi Satria mendedikasikan sebagian besar karirnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, energi, utilitas, infrastruktur, dan reformasi birokrasi selama lebih dari 25 tahun sejak 1989. Beliau pernah berperan menjadi salah seorang analis telekomunikasi pada program manajemen konsultan konsorsium Bank Dunia, Nippon Telegraph, dan Nippon Telecommunication Consulting Company atau NTC, serta berkarya di Bappenas dengan amanah urusan infrastruktur, termasuk di dalamnya urusan telekomunikasi, perhubungan, BMG, dan pariwisata, serta sebagai asisten Deputi Telematika dan Utilitas pada tahun 2007. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha di Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, baiklah, itu tadi profil singkat dari Bapak Edi Satria. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk berbincang langsung dengan narasumber kita. Kepada Pak Gary, saya persilakan. Terima kasih Mbak Reni, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pada program Merdeka Belajar ini Esa Unggul mendapatkan amanah untuk membuat modul terkait ekosistem bisnis digital. Nah, di tim langsung memilih siapa yang paling tepat untuk bisa sharing gitu ya. Saya ingat ada orang yang tahu IT dan ada orang yang tahu UMKM. Akhirnya Pak Edi. Udah saya kontak saja nih Pak Edi nih gitu kan. Gimana caranya? Kenapa? Karena modul yang memang diamanahkan oleh Mas Menteri ini akan kita distribusikan ke seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Harapan kita adalah kita memang siapkan modul ini sebaik mungkin. Nanti ini jadi modul pembelajaran bagaimana masyarakat atau mahasiswa bisa berbisnis. Nah, oleh karena itu untuk memulai
kami ingin bertanya kondisi ekonomi digital di Indonesia seperti apa, kemudian akselerasi UMKM supaya go online itu gimana? Mungkin Pak Edi sebagai Pak Deputi bisa menjelaskan. Kita santai aja ya Pak. Silakan Pak, supaya mahasiswa bisa menyerap ilmunya. Kalau boleh, saya usulkan. Gimana tuh? Saya ada beberapa slide tadi. Saya sampaikan dulu barangkali. Nanti baru kita lanjut dengan pertanyaan Pak Giri. Biar ini menukik langsung ke UMKM. Boleh ya? Ya, silakan. Kalau gitu, kalau disepakati begitu, silakan di-share slide yang saya berikan tadi. Yang PDF tadi ya. Oh iya. Nah, ini aja dulu ya. Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu semua. Tadi ralat sedikit. Saya ini sudah berganti judul deputinya jadi deputi bidang usaha mikro. Oh iya, baik Pak. Mohon maaf Pak. Nggak apa-apa, karena mungkin di slide saya itu ada CV saya sebenarnya. Oke, kita ke next slide dulu ya. Baik, Bapak Ibu semua, naik sedikit lagi biar bawahnya kelihatan. Oke, segitu aja. Jadi teman-teman semua, apapun situasi kita sekarang, walaupun kita ngomongin digital nih, sangat relevan, kita harus tahu situasi tentang bagaimana kita harus bahasa ekonominya barangkali paling pas itu how to make our economy works together with the pandemic. Kira-kira begitu ya. Jadi pertengahan Juni tahun lalu OECD sudah meramalkan akan ada gelombang kedua dari pandemi ini dan memang ini terjadi termasuk di Indonesia. Jadi artinya apa? Kalau gelombang pertama satu hit saja, single hit, skenario-nya itu kira-kira pakai jalur yang biru itu. Tapi kalau ada second hit, ini yang jalur yang merah yang berikutnya, yang di bawah. Jadi artinya apa? Lebih panjang pemulihan ekonomi kita, lebih lama. Nah di sisi lain di kanan kita melihat bagaimana Indonesia dengan bantuan APBN kita dan juga PEN ya, PEN itu pemulihan ekonomi nasional, jadi ada KPC PEN ya, Komite Penanggulangan COVID, PEN-nya itu pemulihan ekonomi nasional, itu hand in hand APBN kita bisa membalikkan kurva itu menjadi ke arah positif dulu. Kita belum tahu positifnya kapan. Tadinya sih diharapkan positif akhir tahun ini, tapi kan ternyata artinya apa? Ternyata kita Juni ini menghadapi situasi yang memburuk COVID-nya. Nah, khususnya untuk UMKM, kita juga harus mampu menggandeng dengan baik bagaimana UMKM sebagai salah satu penyangga ekonomi bisa tumbuh bertahan juga. Nah, bahasa zaman kita dulu itu how to make our SMEs dance with COVID, kira-kira begitu ya. Oke, next slide silahkan. Nah, oh ya, itu situ ada. Baik, naik lagi sedikit, cukup. Nah, ini postur UMKM kita saat ini, Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa. Ini dengan kondisi sekarang kita memiliki aturan baru Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sana ada Undang-Undang 20 tahun 2008 yang punya definisi sebagai dalam tabel itu. Kemudian ada juga PP nomor 7 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja menghasilkan postur UMKM kita seperti ini sekarang. Jadi usaha mikro itu menjadi membengkak. Karena apa? Karena modal usahanya itu diberikan kriteria sampai 1 miliar. Tadinya hanya berapa puluh juta. Kemudian omset mikronya 2 miliar. Nah, dampaknya apa? Ini kita yang tujuannya memperkecil usaha mikro bagian bawah itu menjadi malah membesar. Nah, inilah tugas berat kami di Deputi Mikro untuk membereskan atau membangkitkan tetap usaha mikro tumbuh. Nah, Bapak Ibu semua, secara umum UMKM kita ini populasi usaha itu mengambil sekitar 99,9% itu adalah populasinya dari UMKM ya. Dari 0,01% saja, 0,1% saja yang itu usaha besar, usaha di luar UMKM. Nah, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional dan investasi itu sekitar 60% ya. Kemudian kita tahu bersyukur nih ada yang kita bicarakan sekarang adalah digitalisasi untuk UMKM itu, artinya mereka yang sudah terhubung ke platform digital itu meningkat dari 13% tahun lalu ke 16% tahun sekarang. Artinya apa? Jadi sekitar 10 juta lebih
UMKM kita sudah connected dengan digital platform, artinya mereka sudah bisa berjualan, berbisnis dengan memanfaatkan digital. Nah, ini mungkin topik kita sekarang, bagaimana kita memaksimalkan, menambah jumlah, dan juga mengikutsertakan seluruh komponen dari UMKM ini, bukan hanya mikro, untuk berdigitalisasi. Next slide, silahkan. Nah, ini saya pikir semua adik-adik sudah pasti lebih tahu kalau menyangkut bagaimana prospek ke depan e-commerce kita ya. Nah, saya ingin di kanan itu yang saya perhatikan adalah dengan jumlah penduduk 272 juta dan pengguna HP kita itu sebenarnya handset sudah beredar sekitar 350 juta ya. Artinya apa? Penetrasi kita sudah di atas 100%. Nah, ini modal dasar kita berbicara tentang digitalisasi. Pak Geri juga tahu dari One Tiknas kita berkali-kali menggarap ini. Sementara internet itu sudah sekitar 200 juta, artinya meningkat pesat. Nah, ini kita harapkan juga membeli produk lewat UMKM juga naik dan melalui secara online ya. Nah, ini yang kita harapkan. Coba geser ke bawah sedikit biar bisa terbaca. Di situ orang membeli, nah ya, kemudian dengan transaksi yang konsumen secara online dapat kita lihat seperti itu. Nah, artinya tadi secara nasional dan ini kelihatannya yang 30,31 bilion ini nilai pasar ya. Oke, lanjut dulu sedikit lagi. Next slide. Nah, ini kondisi secara perubahan perilaku ya, konsumen yang sekarang harus aktif di rumah ya, belanja online ya, konsumsi produk kesehatan dan daya tahan tubuh meningkat. Di sini kita lihat intinya ingin menyampaikan di sini bagaimana prospek yang seperti ditanya Pak Geri tadi sekaligus terus menjawab adalah kondisi digital kita sekarang itu memang mendapat tantangan dan juga sambutan yang baik karena adanya pandemi. Tantangannya tentu saja bagaimana memperbanyak jumlah UMKM kita yang tadinya mikro tadi sudah saya sebutkan, yang gagap teknologi kita bisa onboardingkan ya, memanfaatkan teknologi. Dan tentu juga kita tahu tetap ada tantangan sekarang kondisi yang tadinya kita sambut baik karena sudah banyak orang-orang juga harus membeli lewat online, apalagi sekarang sudah PPKM, banyak yang take away saja, tidak bisa makan lagi di tempat. Nah, ini memberikan tantangan yang besar untuk online sistem atau pertumbuhan ekonomi kita. Di sisi lain, kita tahu kondisi ini juga di pandemi juga omset yang menurun tadi juga pemerintah harus tetap membantu UMKM kita bisa hidup dalam situasi yang tidak mudah ini. Nah, untuk itu antara lain pemerintah juga sudah melakukan berbagai kerjasama termasuk dengan marketplace ya, seperti Shopee tadi membatasi produk impor ya. Ini sudah kita langsung lakukan mengantisipasi maraknya produk impor sehingga barang dalam negeri kita tidak bisa beredar banyak justru di daring ini. Nah, ini sudah 11 poin kalau tidak salah sudah digarap dengan Shopee. Mungkin teman-teman mengikuti di media. Ini langsung Pak Menteri kita bertemu dengan Shopee ya. Next slide silahkan. Nah, itu situasi digital dan Indonesia kita. Ini arah kebijakan yang ada di kementerian kita sekarang ya. Bapak Ibu semua, kita mempunyai transformasi untuk ekonomi UMKM ini ada 4 sebenarnya ya. Transformasi informal ke formal itu tadi pedagang kaki lima yang tidak terdaftar kita usahakan punya NIB, nomor induk berusaha melalui OSS di BKPM. Kemudian digitalisasi dan pemanfaatan inovasi teknologi usaha. Artinya apa? Transformasi kedua di sini kita memaksimalkan digitalisasi untuk UMKM. Dan yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah transformasi kita mendorong produk UMKM ini masuk ke rantai nilai global, ke rantai pasok nasional dan global tentunya. Tadinya hanya berjualan minyak untuk pijet misalnya seperti itu di Bali ya, kemudian ada katakanlah rendang seperti itu tadinya hanya untuk lokal, kita usahakan bisa onboarding, bisa diekspor dan juga bisa didapat melalui online internasional. Nah, ini sedang disusun juga langkah-langkah ke sana. Terakhir tentu saja kita tetap sebagai Kementerian Koperasi dan UMKM kita mendorong koperasi ini modern
bukan hanya masalah ikut berdigital, tapi dia juga mampu melakukan katakanlah tadi setelah laporannya baik, laporannya terdigitalisasi, kalau dapat SPK misalnya dia bisa memakai itu untuk berbagai kegiatan digitalnya, memanfaatkan pendanaan dan lain sebagainya. Nah, beberapa target itu kita ingin ciptakan nanti adalah untuk koperasi itu kontribusinya bisa menaik 5,5% dari 2024. Sedangkan untuk UMKM diharapkan menjadi 65%, sekarang baru 60-an tadi, 60,5. Harapannya akhir tahun ini menjadi 62% dan 2024 65%. Begitu seterusnya sampai rasio kewirausahaan yang sebagian adik-adik mahasiswa sekarang kita harapkan nanti jadi mahasiswa pemula, wirausaha muda ya istilahnya, ini bisa meningkat jadi hampir 4% ya. Kemudian juga dan seterusnya sampai kepada pertumbuhan startup, pertumbuhan wirausaha ya, menjadi pertumbuhan diharapkan dapat 3.600 nanti startup, dan koperasi modern itu kalau tidak salah bisa menjadi 500 sampai 100 sampai 500 di 2024. Next slide silahkan. Nah, adapun roadmap untuk UMKM kita untuk digitalisasi ini sekarang sampai sampaikan tadi, harapkan tahun ini berakhir dengan 13,5 juta bisa masuk ke online. Kemudian 2022 19 juta dan terakhir sampai 2024 dapat 30 juta. Artinya di situ hampir kita harapkan bisa mencapai 45%-an nanti dari jumlah usaha itu bisa terdigitalisasi dengan beberapa program seperti di bawah kita sebutkan tadi ya. Baik literasi digital, di situ ada komponennya, kapasitas produksi dengan beberapa komponen dan kualitas produk. Jadi kapasitas produksi sendiri juga diadakan melalui rumah produksi bersama, seperti sudah terjadi di Payakumbuh Rendang itu sudah ada rumah produksi bersama. Ya, jadi orang tinggal datang ke sana yang punya branded masing-masing, tapi sudah menggunakan kuali yang sama seperti itu ya, similar beberapa tempat. Kemudian dia tinggal mengganti mereknya dan bumbu spesifik mereka, bahan adukan dasar, dan mereka tidak perlu lagi mencari dagingnya di mana, sudah disediakan di situ. Bumbu-bumbu sudah, tinggal mengolahnya yang berbeda mereka di dapur masing-masing di dalam rumah produksi bersama tersebut. Maaf. Sebenarnya kualitas produksi juga dikurasi ya, dilihat dengan baik, dan kemudian juga terakhir akses pasar kita serap lalu dari pemerintah, optimasi mikro influencer kita manfaatkan ya, dan semua sampai ke Smesco, Go Global, Trading House, dan business matching dengan diaspora di luar negeri kita lakukan dalam rangka mendorong digitalisasi. Lanjut. Nah, terkait nanti program utama, nah sekarang Bapak Ibu semua, kondisinya kita bicara Indonesia tadi di UMKM ini sekarang kita menjadi 4 deputi saja. Tadinya ada 6 deputi perkoperasian sekarang, deputi bidang usaha mikro, bidang UKM, ya UKM itu kecil menengah, dan bidang kewirausahaan. Ini program-program masing-masing ada di sana. Saya akan bacakan yang menjadi tugas kami adalah di bidang usaha mikro. Utamanya adalah transformasi informal ke formal tadi. Maksudnya di sini adalah seperti saya sampaikan, usaha informal itu kan ya informal ya kaki lima yang tidak jelas itu tidak berdeteksi, tidak terdaftar, itu didaftarkan melalui OSS di BKPM. Dia kemudian dibantu dalam mendapatkan izin edar, izin dari BPOM, atau dia sebagai SPIRT istilahnya, di rumah membuat masakan khas ya, kerupuk, itu kan kalau tidak ada izin kesehatannya nggak bisa diedarkan secara daring lah, kira-kira begitu. Kalau Pak Geri misalnya istrinya pintar masak sop apa gitu ya, sop katakanlah sop kikil seperti itu mau dijual, itu bisa saja kalau di komplek-komplek. Tapi kalau sudah di branded dan di packaging khusus itu harus ada izin dari Dinas Kesehatan atau kita sebut SPIRT, Industri Rumah Tangga. Nah, kalau itu lebih besar mendapatkan izin edar dari BPOM, kita juga bantu. Dan terakhir tentu saja dengan sertifikat halal kalau memang itu untuk ekspor dan juga diperlukan secara nasional. Jadi di sini kita membantu usaha mikro itu pembiayaan ya, tugas kita, kemudian izin dan perlindungan usaha di kawasan strategis ya, pengembangan rantai pasok tadi, kapasitas, dan terakhir adalah kita juga dapat memberikan bantuan hukum dan konsultasi usaha khusus di deputi mikro. Nanti deputi lain bisa dibaca masing-masing. Lanjut.
sedikit lagi, dua tiga slide lagi kalau tidak salah. Nah, ini teman-teman semua seperti disebutkan tadi, kita ada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, ini yang menjadi concern kita, ada 11 kegiatan utama mandat yang terkait dengan UMKM ya sebenarnya. Di sini utamanya adalah pembinaan, penangguhan biaya sebagian tadi pendampingan. Nomor 2, 30% infrastruktur publik untuk tempat pengembangan usaha UMKM. Nomor 3, kebijakan implementasi alokasi 40% belanja barang jasa pemerintah melalui APBN dan APBD itu untuk UMKM. Yang keempat, kita juga data bertebaran, ya ini kita konsolidasi menjadi basis data tunggal kita. Yang kelima, penyediaan sistem informasi UKM ekspor ataupun katalog promosi digital, ini kita lakukan. Yang keenam, pengembangan wirausaha muda produktif, seperti ada di mahasiswa sekarang, ya persaingan masuk CPNS juga berat, walaupun mungkin sekarang banyak yang kembali ingin menjadi PNS karena COVID dan lain-lain sebagainya. Tapi itulah situasinya. Nomor 7, penyedia rumah produksi bersama tadi. Nomor 8, kemitraan strategis UMKM masuk dalam rantai pasok berbasis koperasi modern. Ya. Nomor 9, optimalisasi PLUD. PLUD itu pusat layanan usaha terpadu ke UMKM yang ada di beberapa provinsi. Jadi di setiap provinsi itu sudah ada 71 lokasi, ya sudah di semua provinsi sudah ada, tapi tidak tersebar di seluruh kota, belum, karena baru 71-an. Nah, optimalisasi PLUD sebagai pusat promosi dan kreatif hub. Yang ke-10, penjadian pusat kuliner dan oleh-oleh di kawasan wisata. Yang terakhir, peningkatan dan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro nomor 11. Next slide, silakan. Nah, ini slide terakhir. Ini adalah kita ingin menyampaikan kerangka pelaksanaan program atau kegiatan strategis pengembangan UMKM. Tentu dimulai dengan SDM ya. Kita adakan pelatihan capacity, Spark Campus, Edu, UMKM, ide dan beberapa podcast, termasuk mungkin apa yang kita lakukan hari ini ya. Pengembangan bantuan teknis, mentoring, pendampingan, geber UMKM, gerakan bersama UMKM, literasi digital, kakak asuh UMKM di Smesco ada, dan inkubator usaha. Ada peningkatan bisnis proses, kita transformasi tadi, kemudian penguatan produk melalui sertifikasi ya, kemitraan usaha untuk bahan baku, dan seterusnya, penguatan kelembagaan dan usaha melalui koperasi dan pengembangan koperasi modern. Tentu yang ketiga, akses pasar dan pemasaran, di sini kita bantu, sosialisasi bangga buatan Indonesia ya. Kemudian ada laman LKPP, bela pengadaan, padi, pasar digital Indonesia dengan BUMN, ada e-katalog nanti, kemudian optimalisasi PLUD, Smesco sebagai Center of Excellence kita, fasilitasi UMKM untuk dalam dan luar negeri, dan seterusnya sampai alokasi 30% tadi di promosi di produk UMKM. Dan terakhir, pembiayaan itu ada KUR ya, kredit usaha rakyat ya, kemudian ada LPDB, lembaga dana bergulir kita untuk memberikan pembiayaan dengan bunga yang lebih murah daripada perbankan konvensional. CSR BUMN juga kita kelola, penguatan pemodalan melalui BEPUM, kita ada bantuan banpres produktif usaha mikro yang kemarin dalam jadi sorotan juga ketika mereka mencairkan di perbankan tidak bisa antri dengan baik ya. Dan terakhir pembiayaan ekspor melalui LPEI. Nah, itu mungkin yang slide yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mungkin terakhir adalah di sini ada link, next slide silakan. Nah, di bawah ada itu ada link buku, nanti silakan di-download dan bisa di-share for free ya buat teman-teman semua. Nah, ini tinggal diklik nanti kalau ini silakan nanti di-download free ya silakan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Geri. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Geri, bisa dari mahasiswa bisa, silakan saya kembalikan ke Pak Geri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Deputi, terima kasih luar biasa ya. Jadi tadi kalau kita lihat di paparan Pak Deputi itu halaman 3, di situ usaha mikro itu memang sekitar 63 juta dan itu ada di tempat Pak Edi gitu ya. Jadi 99% Pak Edi ngurusin 63 juta itu. Luar biasa. Nah, kita juga berterima kasih bahwa upaya pemerintah itu melindungi sektor UMKM dari proteksi supaya impor tidak masuk
Nah, yang di pertanyaan sebetulnya gini. Jadi kan ada 63 juta, kita transformasi ke digital itu mungkin baru 10 juta. Nah, itu sisanya kenapa? Barangkali bisa share sehingga itu bagi pelajaran bagi kami supaya pada saat kita lulus nanti mahasiswa-mahasiswa kita yang baik yang di SA Unggul maupun yang di kampus lain itu masuk ke dalam bisnis, tahu bagaimana mereka bisa bertransformasi masuk ke dalam dunia digital. Kenapa? Karena pemerintah kan sudah memblokir dulu import gitu. Nah, sekarang ada peluang kita masuk. Nah, untuk itu Pak Deputi bisa share apa saja sih tips yang harus dipersiapkan begitu lulus, kemudian apa yang harus dilakukan? Karena program-program tadi kan sudah bagus gitu. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin tidak perlu menunggu lulus dulu ya. Sebelum gitu? lulus juga sudah okay. bisa. Nah, nanti Okay. insya Allah setiap dinas itu nanti ada di Deputi Kewirausahaan akan ada dana bantuan lah nanti. Mungkin sekarang sedang dipersiapkan buat mahasiswa-mahasiswa adik-adik yang sudah berbisnis. Ya mungkin sekarang sih ya mohon maaf latah mungkin kopi ya nggak apa-apa apa saja. Tapi kan di antara sekian teman-teman misalnya ada yang punya ide hanya sekedar mengambil margin gitu ya, itu mungkin saja dia menjadi agregator seperti itu ya. Tapi ada juga yang memang concern dari mulai produksi. Nah, diancar-ancar dari sekarang. Ini peluangnya sangat besar meskipun pandemi. Atau mungkin ada yang, mohon maaf, ada nggak dari Sumatera Barat di sini? Katakanlah ada dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi ya, dari kampung saya. Pasti kenal ada namanya, bahasa saya itu makanan raja-raja dulu, ampiang dadiah ya. Dadiah itu adalah susu kerbau yang difermentasikan. Itu dia prebiotik jatuhnya. Itu kan sangat bernilai gizi, apalagi sekarang untuk ke imunitas tubuh. Nah, ini berbagai macam itu tadi kita inginkan, misalnya ini visi saya yang paling gampang dicerna adalah Anda semua tahu Yakult kan? Yakult di mana dibikin? Pasti somewhere in Japan kan? Ya kan? Tapi dia bisa masuk somewhere in Klaten, di pelosok-pelosok. Kampung Mas Geri di mana nih? Kampung kecilnya di mana coba? Di Majalaya. Majalaya. Nah, ada kota kecil lagi dari Majalaya misalnya di situ. Masuk itu. Nah, we want our own product juga bisa. Nggak usah masuk ke Jepang dulu lah, masuk ke pasar-pasar nasional kita. Nah, artinya apa? Susu atau fermentasi dadiah tadi itu bisa di kita packaging seperti Yakult itu, kita bikinkan yogurt dengan berbagai rasa ya, apapun lah rasanya ya, asal jangan rasa orang galau aja lah kira-kira begitu ya. Nah ini kan bisa kita besarkan. Nah ini contoh saja. Kalau batik segala macam sudah punya. Nah inilah teman-teman semua. Nah bagaimana dari sisa yang 60 tadi kan 10 jutaan, bagaimana sekitar 50 jutaan lagi itu. Nah ini yang bersama-sama setiap ada peluang-peluang kita sampaikan melalui dinas-dinas di daerah. Ini kan mahasiswanya sekarang bukan hanya yang di Jakarta kan mestinya. Nah, bagaimana peluang-peluang di daerah, dinas-dinas itu juga akan melihat potensi-potensi kalau adik-adik berkarya semua ada usahanya, ini akan dipantau. Nah, kemudian ini yang coba dikurasi dan kemudian dibantu sampai onboarding. Sebelumnya tentu saja diformalisasi ya menjadi dapatkan nomor induk berusaha dari itu free kalau untuk usaha mikro. Kemudian juga dibantu sertifikasi dan lain-lain sebagainya kalau itu sudah besar. Nah inilah jadi program-program kita semua mengarah ke sana Mas Gary. Jadi don't worry kira-kira begitu. Ya, begitu sementara jawaban saya. Izin saya sambil makan pisang sedikit biar agak kosong perutnya. Jadi sambil sore ya kita gitu ya. Ya karena kondisi online jadi silakan masang di rumah masing-masing ya. Jadi pesan dari Pak Deputi itu luar biasa. Artinya buat para mahasiswa yang hadir secara online ini maupun yang nanti akan melihat acara ini, pesannya adalah silakan lihat ke sekeliling, gitu ya. Ataupun yang lagi merantau, lihat ke rumahnya masing-masing. Yang di sini ada ya, contohnya yang dari Palembang gitu kan. Ambil saja tuh pempek gitu ya. Itu dikemas, kemudian itu apalagi tuh yang harus dilakukan?
ambil pempek, kemas, kemudian itu siapa yang harus dihubungin, kemudian gimana cara masuk online-nya, Pak? Ada programnya nggak di tempat Bapak gitu, Pak? Ada dong, ada. Itu tadi yang di kedeputian kita tadi, Ya, ada mulai dari yang tadi ya pembiayaan usaha, kemudahan ya, izin. betul. Izin ya, kemudian izin pelindung usaha mikro dan seterusnya itu ada. Jadi kalau nanti masuk ke website kami, lihat itu ruang lingkup pekerjaan kita, usaha mikro itu apa saja. Ada 5 ASDEP di sana. Pertama, ASDEP pembiayaan. Jadi kalau kurang modal, udah punya usaha misalnya, tapi ingin menambah modal, itu ada KUR. Ya, ada kredit usaha rakyat. Ada nanti super mikro. Itu mudah sekali bunganya dan tidak perlu ada agunan. Pak Presiden sudah mencanangkan itu. Memang tidak saya sampaikan secara detail di sini. Nah, karena itu pendalaman nanti bidang-bidang. Kemudian ada usaha tadi kemudahan izin dan juga sertifikasi. Yang ketiga, masuk ke rantai pasok global atau rantai pasok nasional. Yang keempat tadi ya pelatihan-pelatihan vokasional semua ada. Dan yang terakhir adalah pelayanan hukum tadi. Jadi gitu Pak Geri, kita siapkan semua dan kalau mau nanti bisa juga ke Smesco di situ kan untuk pemasaran itu Anda tahu gedungnya ya, gedungnya tempat sering kawinan seperti itu. Nah, itu selalu ada siap di situ udah ada UMKM Center. Jadi silakan berinteraksi ke sana. Begitu. Oke, jadi tipsnya adalah nggak harus nunggu lulus, sekarang lihat keliling, kemudian di packing, belajar di tempat Pak Edi, dikemas, kemudian dijual. Nah, dari mahasiswa yang melakukan itu ataupun siapapun yang melakukan itu, berapa persen yang maksudnya gini, begitu udah packing bagus-bagus, taunya gagal. Nah, itu tipsnya gimana Pak? Barangkali Pak Deputi, dari pelajaran 60 juta orang, 60 juta pengusaha tadi itu kan tentu kalau tidak salah di startup itu 2% yang sukses. Nah, buat tips buat mahasiswa gimana caranya supaya ayo gigih lah untuk melakukan upaya bisnis tadi, gimana Pak? Mahasiswa pasti lebih intelektual dibandingin, mohon maaf ya, yang mahasiswa sekarang kan milenial, dibandingin emak-emak kan, emak-emak yang maaf tuh emak-emak itu sekarang sebataran istri saya lah kurang lebih 50 sampai 60 kan. Mereka survive kok. Di kompleks saya ada ibu-ibu yang masaknya, maaf, apa itu, sayuran yang pakai urap gitu ya. Dia jual urap saja kok. Itu muter yang suaminya nganterin. Dan kadang-kadang juga ada masakan lain. Nah ini pasti adik-adik semua asal jangan gengsi loh. Nah ini intinya jangan gengsi. Silakan cari, be spesifik, dan itu biasanya butuh memang modal usaha yang maksudnya modal mental yang kuat. Nah saya pikir sih adik-adik sekarang juga ada yang masih termasuk anak-anak babe lah, tapi juga banyak yang sudah ke lapangan dan sudah banyak sekali hasil-hasil teman-teman itu yang ya biasanya kan sering dipelonco jual bunga dulu kan waktu masuk SMA kan, itu kan juga hal cara pengajaran yang luar biasa sebenarnya, berdiri di lampu merah seperti itu. Nah kita bukan ngamen tapi ini juga usaha. Nah saya pikir adik-adik pasti asal mau, ada asal kiatnya, yang penting kemauannya. Dan kalau ada hambatan ada tempat bertanya sekarang ya, saya anytime bisa di Smesco itu ada. Di kita juga ada call center, jadi silakan saja nanti dikontak kalau ada hambatan-hambatan. Dan yang modal tadi mungkin membutuhkan sedikit pendalaman, tapi pada dasarnya jauh lebih mudah meminjam KUR itu daripada perbankan biasa seperti itu. Silakan yang lain pertanyaan. Ya, yang lain silakan tuliskan di chat ya supaya kita bisa kelompokkan pertanyaan yang selaras. Nah, Pak Edi, tadi kan usaha mikro itu mungkin langsung masuk masuk digital nggak gitu. Jadi mahasiswa kita kebetulan di sini mahasiswa Fasilkom pada umumnya banyak. Nah, itu bisa nggak mereka melakukan aktivitas digital yang dimasukkan ke dalam bisnis digital sehingga memudahkan, dan itu bisa mendapatkan kemudahan tadi nggak? Kalau mereka ya tadi belum lulus ya, saya misalnya saya kumpulin soal-soal ujian, nah udah gitu terus ini jawabannya, ada pelatihan. Nah
itu bisa dibantu oleh atau dianggap sebagai UMKM nggak, mikro gitu kan, sehingga bisa dibantu bagaimana mereka juga masuk ke dalam dunia digital gitu. Ya, Gimana Pak? asal sudah ada usahanya, ya, yang penting ada usaha dulu. Nah, Fasilkom ini kan fakultas ya. Artinya teman-teman yang mahasiswa di sini terbagi dua sebenarnya. Ada yang menjual jasa kekonsultanan IT-nya, ya komputer, telekomunikasi dan lain-lainnya itu untuk usaha. Ada mahasiswa yang memang berusaha memproduksi sesuatu dan untuk dijual. Jadi kan saya garis besar akan ada dua kelompok itu ya. Nah, bagi yang memang ingin berusaha memproduksi sesuatu untuk dijual, saya pikir itu tidak ada masalah lagi karena IT mereka udah makanan sehari-hari mereka. Di sisi lain, mahasiswa membuat usaha membantu bisa juga. Nah, bikin pengelola startup ataupun konsultan untuk usaha mikro itu justru bisa. Atau dia menjadi pendamping ya. Pendamping ya itu nanti melalui institusi tertentu itu dia juga bisa mendapatkan fee kan, artinya kalau saya bisa mengonboardingkan 50 orang dalam sekian lama, itu kan banyak nanti kantor-kantor yang membutuhkan itu. Jadi silakan dipilih menjadi konsultan untuk meningkatkan, naik kelaskan ke platform, atau memang membuat usaha memproduksi sesuatu. Nah, dua-duanya ini kita butuhkan. Kita butuhkan sekali memang sekarang yang memproduksi. Artinya memproduksi kalau bisa lokal brand gitu ya, lokal spesifik begitu. Ini yang kita harapkan. Apa saja, sebut sajalah minyak cengkeh kayak apa yang memang sekarang adik-adik belum bisa bayangkan, tapi nanti kalau adik-adik lihat di jalan, oh ternyata mas nongkrong aja misalnya di suatu tempat di pasar di mana begitu, kalau sudah tidak pandemi nanti, atau di sudut toko-toko kelontong atau di mall barangkali akan kelihatan orang tuh butuh apa sih sebenarnya. Nah, ini jiwa entrepreneur-nya itu yang diasah. Menurut saya seperti tadi itu salah satu contoh saja. Ada orang yang kerupuk saja, masak kerupuk hanya kerupuk Bangka aja sih yang ya. Kan ada kerupuk macam-macam tuh orang-orang, kalau kita lihat pedagang keliling di komplek kita, kerupuknya ada kerupuk merah warna-warni seperti itu ya. Nah, ini kan kalau dari Bukit Tinggi kan kerupuk Sanjay, dakak-dakak seperti itu kan kerupuk pedas, kan tidak semua orang suka pedas ya. Nah, barangkali ada kerupuk lokal dari Tegal apa yang berbau ada ikan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa salah satu. Jadi memang harus dikembangkan, dari disinilah jiwa kewirausahaan itu diasah. Dan kami di kantor kita ada beberapa program. Jadi nanti misalnya mahasiswanya ini Pak Geri, beberapa orang sudah dikumpulkan, nanti ada yang mau itu, kita bisa sediakan modul pelatihannya. Ada 1-2 nanti untuk dalam itu kita bisa ikutkan, apalagi sekarang bisa pakai online. Jadi cost-nya juga tidak mahal. Menyelenggarakan sekali dengan 25 orang dan dengan 500 orang kan sekarang hampir sama cost-nya seperti itu ya. Gitu Pak Geri. Ya, Pak Edi, terima kasih. Jadi PR para mahasiswa yang hadir di sini, coba lihat sekeliling, misalnya ada tadi warung Padang, apa dan segala macam, karena emak-emak kan belum masuk digital, kita beli, kemas, branding, kemudian masukkan ke digital gitu ya, sederhananya gitu ya. Nanti masalah bagaimana membuat merek, bagaimana modal dan segala macam ada di tempat Pak Edi gitu ya. Alhamdulillah, rupanya pertemuan hari ini luar biasa nih gitu. Sangat membuka, jadi nggak perlu lulus dulu, para dosen pun juga kalau boleh langsung. Jangan-jangan nanti nggak ada dosen, semua pada bisnis. Dosen jangan, saya bilang. Dosen itu makhluk mulia. Oh gitu. Dosen, profesor, nanti saya ingatin kuliah terakhir saya, nanti dosen itu kenapa saya begitu, karena memang you are very special man. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau nanti nyambi-nyambi, wah kacau ini dunia Indonesia. Kan lihat kemarin kan ada masalah banyak dunia. Itu saya udah pernah tulis juga. Silakan di Google nama saya, tulisannya dosen, peneliti, dan birokrat. Nanti, oke. Next topic. Terima kasih. Ya, jadi itu tips dari Pak Deputi. Silakan semua mahasiswa, gitu kan, lakukan yang tadi, dan kementerian di tempat Pak Edi ini siap bantu dari A sampai Z. Nah, di luar itu saya akan bacakan nih, ada beberapa pertanyaan nih. Ini dari Raya, bagaimana proses mengajak UKM bertransformasi digital itu? Ini pertanyaan yang tadi ya, yang 10 juta sama sisanya 40 juta tuh kenapa nggak mau pindah ke digital misalnya, seperti itu. Kedua, dari Riani Perdanasari nih, problem terbesar UMKM adalah pemasaran.
Kalau produksi biasanya sudah banyak ya, yang emak-emak tadi kan udah canggih bikin apa kerupuk kulit dan segala macamnya. Nah, apakah ada program khusus berkaitan dengan pemasaran dari kementerian di masa pandemi ini? PR kita nanti kita browsing atau nanti Pak Deputi yang akan bisa menjelaskan barangkali untuk Riani ini. Juga untuk Pak Heri, bagaimana pemilihan antar sumber daya manusia, teknologi dan sikap risk taker dalam membentuk bisnis baru. Nah, ini yang sikap entrepreneur tersebut. Silakan Pak Deputi bisa jawab 3 pertanyaan ini. Jadi saya jawab satu persatu. Tadi yang pertama mungkin sudah terjawab sedikit ya Pak Geri ya. Yang kedua tadi apa? Saya udah ingat, saya nggak sempat catat. Yang satu itu bagaimana mengajak UKM bertransformasi digital, nanti Pak Deputi bisa jelasin. Yang kedua itu problem terbesar UMKM adalah pemasaran, karena kalau produksi mereka biasanya bisa. Silakan. Ya, itu dulu. Jadi bertransformasi tadi itu memang kita lihat langkah awal biar dapat banyak program dari pemerintah itu adalah memiliki NIB dulu. Ya, NIB, nomor induk berusaha, itu free untuk usaha mikro. Jadi untuk usaha awal ini kalau belum sampai omsetnya 1 miliar sih free itu. Dan melalui OSS itu mudah, murah, free lah. Free kan tidak murah lagi, sudah free ya. Nah, ini masuk saja ke oss.go.id di BKPM, silakan proses. Biasanya ditanya ya nama, jenis usaha, mungkin ada kartu keluarga ataupun KTP pasti dan seterusnya. Keluar itu nomor izinnya. Jadi itu untuk memformalkan, dengan itu nanti Anda akan dapat mengikuti berbagai program-program pemerintah. Jadi itu wajib itu dilakukan untuk nanti katakanlah dapat bantuan, dapat KUR itu tadi akan diminta. Tapi sebelum ber-NIB itu kan ya jualan dulu saja, memproduksi dulu saja. Itu yang paling penting, memproduk dulu dan menjualnya. Nah, pertanyaan yang kedua, yang pemasaran memang masalah, tapi itu tadi yang saya sampaikan. Kalau emak-emak yang berjualan urap itu tadi aja nggak mengeluh, ya kenapa kita mesti yang punya, yang sudah tahu, udah punya gadget gitu ya, gawe udah punya gadget, udah tahu bikin blog begitu ya, bikinlah blog kita sendiri, apa produk kita begitu ya, dan ikut WA grup banyak-banyak dan FB tinggal dipasarkan. Nah, pasti dari setiap WA grup 10 WA grup aja kita ikuti, teman SD, SMP ya, SMA, mahasiswa, kemudian temannya training tertentu, barangkali dulu pernah pesantren apa, itu 10 WA grup itu saja dipromosikan, masa nggak ada yang order sih ya, pasti itu. Nah, terus saja, yang pertama tentu nggak boleh menyerah, mempromosikan aja terus, dan kita ada banyak contoh lah ya, teman-teman pasti melihat sendiri, oh ternyata ada yang beli juga. Nah, ini memberikan semangat. Nah, biasanya dari situ, kemudian Anda kalau sudah mencukupi, paling tidak kalau mau mencoba, kan juga bisa masuk ke platform digital. Ya, nah itu ada di tempat kita, nanti bisa dibantu itu. Jadi ada Pak Tarmo namanya, dia bisa nanti membantu. Di Smesco juga ada kakak asuh tadi program, di situ akan dibantu terus. Jadi nggak khawatir. Nah, kemudian sampai pemasaran dan transaksi digital lah seperti itu. Nah, itu gunanya mungkin NIB tadi, setelah kalau sudah masuk ke platform kan dengan apa saja, Shopee, Tunam Review ya, artinya dengan Gojek, itu kan mau nggak mau kan sudah bicara bisnis, di situ bergunanya nomor induk berusaha. Kalau Anda tidak pasarkan secara digital, itu hanya mulut ke mulut atau per WA group, itu ya nggak masalah. Transfer kan bisa langsung rekening sendiri seperti itu ya. Tapi kalau sudah platform digital, nah ini mau nggak mau sudah diperlukan seperti itu. Jadi don't worry lah, pemasaran sekarang itu sudah tidak terlalu menjadi momok sebenarnya ya. Oke, yang ketiga tadi apa, Mas? Sebetulnya yang dari Bu Riani ada tambahan, ini kalau dulu kan di masa sebelum pandemi ada basar, pameran gratis untuk UMKM. Nah, sekarang ada program yang sama nggak? Tapi banyak. Itu kan seperti, maaf, di Semarang kemarin ada UMKM gebrakan seperti itu, jualan bazar virtual lah sekarang. Jadi semua ada apa yang ada di fisik dulu menjadi divirtualkan aja prinsipnya. Nggak ada masalah ya. Itu ada, semua ada. Ya. Oke, jadi untuk Bu Riani ada, silakan merapat ke kementerian ya, di situ program banyak. Jadi
istilahnya sebetulnya gini, di kementerian sebetulnya banyak program sekali, kampus tidak melihat itu, sehingga kesannya ada gap. Dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan tadi ya, kalau ini jadi sepada, silakan mahasiswa yang ada di Indonesia bisa mulai masuk ke dalam atau menjadi entrepreneur, gitu ya Pak Edi ya. Tadi Pak Deputi udah ngajarin gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga itu bagaimana pemilihan antar sumber daya manusia, teknologi, dan sikap risk taker dalam membentuk bisnis baru. Ini mungkin terkait dengan entrepreneurship kali ya Pak. Ya, Pak Deputi ya, dari Heri. Ya. ya, rumus dasarnya kalau Anda memulai sesuatu yang kecil, ya, artinya sesuatu yang kecil dulu, kan kita mulai dari yang kecil. Itu nggak usah mikirin seberat-berat itu dulu, kira-kira begitu. Kalau nanti sudah besar usahanya, katakanlah Anda butuh jalur bahan baku yang sudah banyak, apapun produk Anda butuh karyawan yang banyak, seperti itu, ya baru di-manage dengan baik, dan itu kan ada textbook untuk itu. Tapi untuk memulai, don't think too much, kira-kira begitu. Anda yang paling penting, spesifik brandnya, spesifik material, atau spesifik produk akhirnya, itu yang paling penting. Yang kalau bisa nggak bisa ditiru orang lah ya. Nah, kalaupun mau ditiru orang yang memang sudah top sekarang, misalnya bakmi atau kopi gitu ya ikut aja bakmi, bikin bakmi Gary gitu, kira-kira begitu kan, atau roti bakar Gary, kira-kira begitu ya, pasti ada spesifiknya. Atau Anda ciptakan suatu produk yang memang belum banyak, misalnya soto ya, soto kan banyak sekali sekarang di mana-mana. Tapi kalau saya yang dari Kalimantan itu nyari soto Banjar di mana? Di Jakarta sulit kan? Oh, cuma ada 2-3 tempat, atau di Bogor yang saya tahu. Kemudian istri saya orang Banjar kan. Tapi kalau soto Lamongan kan di mana-mana ada. Nah, Anda bikin soto juga, tapi usahakan soto yang memang tidak ada, jarang orang mendengar, tapi peminatnya ada. Seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi mendasar sekali. Kalau sudah besar, baru kita memikirkan kesiapan SDM, nah, bahan baku, proses produksi, kemudian juga tentu saja terakhir pemasaran yang memang akan berbeda situasinya. Jadi itu nanti textbook saja, bisa mungkin next step-nya lah ya. Jangan dikhawatirkan untuk awal-awal begini. Jadi tipsnya jalankan aja dulu gitu ya. Jalankan, kalau teori sih banyak, tinggal download istilahnya gitu. Ya, nanti ya. kalau jadi setelah confidence baru kita benahin satu persatu. Ini ada pertanyaan dari Pak Suryo nih. Kalau boleh usul, bagaimana jika pendidikan dan penyesuaian usaha melalui koperasi yang menaungi jenis usaha yang dikelola? Pertanyaannya, bagaimana modernisasi koperasi dilakukan? Karena masih banyak yang tidak sesuai dengan kaidah koperasi. Terlihat saat ini banyak koperasi yang tutup dan dimungkinkan pengawasan dan pembentukan koperasi yang sesuai dengan potensi usaha yang ada di sekitar kita. Jadi prinsipnya pertanyaan Pak Suryo ini, kenapa koperasi ini tidak selaras barangkali gitu ya. Nah, itu mungkin Pak Edi bisa ini. Dan apakah modernisasi koperasi ini bisa menjadi perantara untuk membentuk komunitas digital? Jadi koperasi kan sudah ada badan usaha, kalau kita dorong menjadi komunitas didigitalkan, masyarakat bisa bergabung di koperasi itu gitu. Itu pertanyaan Pak Suryo, Pak Deputi, silakan. Iya, ini saya pikir Pak Suryo ini bukan mahasiswa muda nih, tapi sudah agak sepuh juga nih, sudah 30-40-an ini, jadi sudah senior, mahasiswa senior ini. Koperasi terus terang bukan bidang saya, tapi saya akan coba menjawab, dan memang koperasi kita menjadi soko guru ekonomi kita lah ya. Memang terus terang masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan, pengawasan terutama. Jadi kita memang mendorong seluruh koperasi-koperasi ini memodernisasi mereka, mulai dari rapat tahunannya teratur, kemudian juga kejelasan ADART-nya juga jelas ya, diikuti. Dan yang ketiga tentu saja mereka ini ada jelas koperasinya apa, apakah simpan pinjam, apakah koperasi untuk produksi, konsumen, dan lain-lain. Dan itu diusahakan nanti semuanya prosesnya mulai terkomputerisasi lah, kalau belum bahasa kita digitalisasi. Nah, dari sana nanti mereka akan bisa memanfaatkan laporan-laporan keuangan mereka itu untuk meminta pinjaman. Itu bisa akan diagunkan nanti untuk ketika mereka punya laporan sudah standar ya, sesuai koperasi modern tadi, mereka bisa menambah modal.
Dan memang benar sekali pengawasan dan integrasi ini memang tidak mudah. Dan untuk itu kita ada punya LPDB. Ya, tadi saya lupa menyebutkan di kantor Menkoperasi itu ada 2 wing ya. Satunya Smesco untuk pemasaran, satunya tadi ada LPDB, lembaga penyalur dana bergulir kita. Itu di sana mereka sekarang hanya bisa menyalurkan dananya untuk semua UMKM dan koperasi asal berbentuk koperasi. Jadi kalau koperasi nggak masalah, kalau UMKM-nya dia harus berkoperasi dulu. Misalnya UMKM-nya pesantren lah seperti itu ya. Jadi ada kopontren itu harus berkoperasi. Misalnya di yang Iktifat lah ya, Iktifat di Ciwidey itu koperasi petani menjual makanan-makanan sehat ya. Itu diambil dari rumah-rumah semua anggota mereka sebagai UMKM, tapi mereka berkoperasi, koperasi pesantren Iktifat tadi itu. Nah ini contoh yang bagus. Kalau ada yang dari Jawa Barat, silakan cek ke Ciwidey di situ ya, Pak Setia Irawan namanya, Iktifat Kopontren di situ seluruh rumah penduduk ya yang di kawasan itu pasti lahan kosongnya diolah. Karena Ciwidey kan dingin ya, tempat bagus, ada yang buat mulai dari jeruk saya lihat, ada juga macam-macam semua, dan kolam ikan. Jadi nggak ada lahan menganggur di situ. Kalau ada orang-orang yang malas-malas, kalau lihat tetangganya semua bergerak, akhirnya benar-benar nggak ada lahan menganggur di sekitar sana. Saya udah jalanin semua di Iktifat itu, di Ciwidey itu, tidak ada yang menganggur lahan, diolah, termasuk untuk peternakan kambing dan lain sebagainya. Nah, usaha mereka ini semua dimasukkan ke dalam koperasi, dan ini yang di-running dengan baik, koperasi-koperasi itu oleh pengurus yang dipercaya ya. Nah, bergunanya rapat anggota tahunan itu tadi mengganti pengurus, meremajakan, bukan pengurusnya itu lagi. Nah ini kan namanya koperasi, tapi ini jadi PT tuh, ya kan, direkturnya tetap Pak Geri gitu kan, nah, bisa, atau besoknya anaknya Pak Geri, ya begitu. Nah ini kan nggak boleh seperti itu. Nah ini pertanyaannya tadi mungkin begitu dari Bapak tadi. Silakan yang lain. Ya, ini waktu juga ya, udah. Waktu ya, kasihan. Tidak terasa sebetulnya buat kami sih senang sekali karena ini jadi ilmu baru, dan tipsnya tadi yang sangat luar biasa. Jangan tunggu lulus, kalau bisa sekarang aja uji coba, mumpung di kampus, jadi bisa nanya-nanya dosen juga gitu kan, ataupun kolaborasi gitu ya. Betul. Itu yang dilakukan Pak Geri, itu dilakukan sekolah bisnis di ITB sebenarnya, dan saya pikir di mana-mana teman-teman di Fasilkom juga bisa begitu dong, kalau ini dalam rangka ekonomi digital, bisnis digital forum kita. Itu kira-kira. Siap. Jadi kita tularkan virus bisnis digital ini ke seluruh mahasiswa yang ada di Nusantara ya, dengan program Spada. Nah, karena waktu juga, sebetulnya nanti kita bisa adakan sesi kelas nih, mohon izin ke Fakultas Ilmu Komputer, nanti kita adakan dosen tamu lagi, Pak Deputi gitu kan, karena kita eager untuk gimana caranya mahasiswa supaya bisa bertransformasi atau menjadi entrepreneur sejati. Nah, untuk penutup, pesan apa nih untuk adik-adik mahasiswa di sini? Ada mahasiswa sarjana S1, magister gitu kan, ataupun ada juga masyarakat yang hadir untuk berniat memulai usaha. Tips dari Pak Deputi apa tuh? Mungkin ini, yang paling penting itu adalah kemauan untuk memproduksi ya. Mau memproduksi apapun itu. Dan tidak harus yang canggih-canggih kan. Memproduksi yang memang kita bisa memulai, itu dulu untuk pemula ya. Apapun yang saya sampaikan tadi. Ya katakanlah Anda ibunya tinggal di daerah pegunungan. Di situ beberapa tempat banyak yang pelihara ternak kambing seperti itu ya. Nah, susu kambing ini kan juga banyak demand-nya sebenarnya. Dengan mengkampanyekan susu kambing ini minuman sehat, ya itu bisa saja kan teman-teman, satu orang mahasiswa kita yang punya kampung di sana mendatangi peternak kambing itu, berapa sih lu menjual kemana? Wah saya nggak menjual Pak, sama minum sendiri, habis nggak ada yang nampung. Gitu. Nah coba ditampung, bisa misal berapa, kemudian dicarikan pasarnya di mana seperti itu ya. Nah ini kan juga bisa ya. Mungkin kita nggak punya kambingnya, tapi punya inisiatif seperti itu. Ini bayang saya seperti itu. Atau juga misalnya apa saja lah teman-teman semua. Jadi mulai dari yang memang bisa
dilaksanakan real di depan mata kita untuk yang benar-benar mau berkecimpung ke dalam produksi. Nah, teman-teman lain di Vaksilkom yang menjadi konsultan, nah itu bisa melihatkan bisnis proses apa yang memang bisa membantu untuk satu jenis atau dua jenis produksi ya, produk seperti itu. Ada juga teman-teman yang mungkin dari SDM-nya khusus mengadakan pelatihan-pelatihan saja terkait mata rantai tadi itu, mulai mendapatkan NIB, kemudian orang bisa kemudahan usaha, bisa menghubungkan dengan sumber dananya. Nah, sekarang kan ada fintech gitu ya, tapi kita nggak usah bicara yang canggih dulu untuk memulai. Itu kan kalau sudah betul besar. Nah, itu mengkonsultani itu saja itu kan sudah bisnis juga seperti ya, sambil memanfaatkan IT Anda. Jadi Instagram ada isinya nanti you want to make a business, come to us, kira-kira begitu. Jadi jangan hanya kita posting selfie saja seperti itu kan ya. Ya boleh selfie sih ya oke lah ya. Nah, tapi untuk mahasiswa kan harus ada bernilai juga itu, dan ini mungkin yang ke depan sangat perlu diasah. Ada karena mungkin saja ini sedikit ya, mungkin saja teman-teman sebagian ini ingin pegawai negeri kan, karena pemerintah ini bahasa saya melakukan blunder. Dulu itu pasti udah dengar bahwa entrepreneurship kan begitu. Tapi at the end 2-3 tahun terakhir ini pemerintah kita blunder menasionalkan CPNS. Penerimaannya gembar-gembor, ini akhirnya orang masih the best student dari kampus-kampus lain tuh akhirnya pengen juga jadi CPNS. Apalagi sekarang dengan COVID dia wah yang punya usaha babak belur nih, udah kok gue masuk CPNS saja. Buktinya itu saudara gue atau bapak gue kerja di rumah aja tetap gaji ngalir, kira-kira begitu kan. Nah, ini yang perlu diluruskan juga. Tidak seperti itu saja, karena one day kita nggak tahu nih 2 tahun ke depan apakah memang kami masih dapat gaji atau jangan-jangan sudah dipotong lagi setengahnya karena kondisi ekonomi negara memang tidak memungkinkan. Kembali yang benar-benar yang kita usahakan adalah itu yang utama. Nah, pengusaha-pengusaha ini ya pengusaha yang baik lah menurut saya, bukan pengusaha yang berpolitik kemudian mengejar jabatan, itu dihindari, pesan saya lah istilahnya. Memang bagaimana memberdayakan umat ya, kalau kita dari kampus, kemudian kita dari pesantren tertentu atau punya kelompok keagamaan, mungkin dikembangkan dari sendiri, misalnya dari gereja bagaimana menumbuhkan ekonomi jamaahnya, di masjid juga begitu, bagaimana koperasi kita bikin. Nah, itu mungkin pesan-pesan saya. Dan yang terakhir tadi yang Pak Giri sampaikan, saya nggak menganjurkan dosen berbisnis, karena ini menghancurkan martabat Anda sendiri. Karena itu saya tulis, saya umur 40, saya tulis dulu dosen, peneliti, dan birokrat. Apa bedanya? Dosen, peneliti, dan birokrat, saya nggak perlu jawab, saya terangkan sedikit saja sambil bercanda, adalah dosen ini atau profesor itu dia duduk di menara yang agung, yang benar-benar sakral lah, artinya dia tidak boleh salah, tidak boleh bohong. Ya kalau kita belajar matematik dulu mengajarkan rumus Pitagoras ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, harus begitu kan, karena dosen memang tugasnya itu ya nggak boleh salah dong istilahnya, dan yang paling penting tidak boleh bohong kan. Kalau peneliti dia boleh salah, saya meneliti cuaca seperti ini, oh ternyata penelitian saya meleset, ya dia boleh salah, tetap tidak boleh bohong. Nah, ketika Anda masuk menjadi birokrat, katanya nih, boleh salah, boleh bohong, begitu ya. Nah, itulah yang kita harapkan. Dan salah satu lagi tadi untuk menghindari di e-commerce juga kita ingat, kita juga concern dengan barang-barang yang tidak original. Ini juga sebagai tambahan juga saya lupa tadi. Itu juga sudah mulai kita pikirkan bagaimana produk yang branded itu terlindungi juga. Ya. Itu mungkin Pak Geri dan teman-teman semua, waktu juga membatasi. Saya senang sih berlama-lama nih, tapi kena waktu ya. Mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa di 2 hari lain. Saya pastikan Sabtu biar nggak digeser lagi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata penutupnya sangat menyentuh gitu. Jadi memang dosen itu menara gading dan memang harus tadi kita harus pure sehingga kita bisa memberikan apapun dengan baik dan diterima dengan baik, itu luar biasa tuh. Oke, terima kasih Pak Deputi yang sangat luar biasa. Tepat ya Bu ya, bahwa kita memang memilih narasumber yang paling tepat nih. Amin, amin, amin. Kalau oleh karena itu saya minta tepuk tangan untuk Pak Deputi dari semua peserta ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Ibu Reni.
Nggak ada yang ngemil, saya aja yang ngemil tadi. Silakan Oke, terima Mbak. kasih Pak Geri. Terima kasih Bapak Edi Satria atas sharing knowledge-nya dan tips-tips yang sangat bermanfaat dan dapat memberikan kita gambaran tentang UMKM Go Online, terutama kepada adik-adik mahasiswa, juga dapat memberikan pesan dan kesan kepada pemula untuk memulai bisnis. Adik-adik mahasiswa harus ada kemauan untuk memproduksi apapun itu, sehingga kita bisa membantu juga perekonomian Indonesia ini. Oke, selanjutnya kita akan foto bersama. Foto bersama ini nanti dipandu oleh Pak Sawali. Silakan Pak Sawali. Ya, kameranya boleh dinyalain. Yang lain. Kita akan foto bersama. Oke. Tunggu sebentar. Tapi belum nyala semua. Oke. Saya ambil gambar ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Sudah selesai. Slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah selesai. Sudah semua? Oke. Oke, terima kasih Pak Sawali. Baiklah, untuk tim panitia dan peserta yang sudah mengikuti live podcast hari ini, jangan lupa untuk kalau pengen mengulang lagi bisa dilihat di channel YouTube kita. Kemudian jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Baiklah, semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya Pak Giri. Ya, Mari, Pak Edi ya, terima kasih Pak Deputi ya. Sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Teman-teman semua, terima kasih. Pamit duluan. Terima kasih Pak Geri. Ya, Pak. Ayo. Gloria, Recording stopped. Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan Mulyani, Pak Surya, terima kasih banyak. Bu Indri, link kuesionernya kemarin mana? Saya gabung di form registrasi. Oh gitu. Jadi mereka Digabung di registrasi. form registrasi ya. Iya. Oke, Oke, selamat malam Bu. Pamit ya, Bu.